warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita semua pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan di tahun ini 1447 Hijriah kita bisa bertemu kembali, dipertemukan salah satu bulan yang penuh dengan berkah, barokah, ampunan dan kenikmatan yang tiada terhitung, tiada tara dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Karena kita ketahui Allah memuliakan salah satu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umur umat Nabi Muhammad itu tidak ada yang panjang. Jadi antara 60-70. Kalau ada yang lebih, yaitu merupakan suatu hadiah, harus kita nikmati. Salah satunya yaitu bagaimana caranya supaya di umur umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pendek itu bisa bermanfaat dan bisa untuk memberikan kita itu kenikmatan yang lebih atau berpahala yang panjang. Salah satunya itu diberikan pada bulan Ramadan, yaitu nanti di dalam bulan Ramadan juga banyak terjadi banyak peristiwa di situ juga, karena salah satunya malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Itu kalau dihitung secara hitungan itu mungkin tidak banyak umat Nabi Muhammad itu yang hidup kurang lebih 83 tahun. Rata-rata umur ya 60-70. Selebihnya itu merupakan hadiah yang sangat istimewa. Salawat serta salam tak lupa kita selalu haturkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya kita selalu menanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Apakah kita tidak mau? Pastilah kita mau, karena salah satu-satunya Nabi yang diberikan keistimewaan untuk memberikan syafaat kepada umatnya adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian yang insya Allah pada kesempatan hari ini, di hari pertama kita salat tarawih secara berjamaah di Masjid An-Nur tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji Hartono, ini adalah yang pertama kalinya kita mengadakan sholat tarawih dengan penyebutan yang berbeda. Awalnya kita berbentuk musola, kemudian menjadi masjid iktikaf, kemudian ini berubah menjadi masjid. Yang membedakan kalau masjid itu digunakan untuk sholat Jumat. Dan pada kesempatan hari ini kita sangat berbahagia. Marilah kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah itu berfirman di dalam surat Ibrahim yang artinya, apabila kamu syukur atas nikmatku, maka aku berikan ketambahan syukur yang telah engkau nikmati. Tetapi apabila engkau kufur, maka siksaku sangatlah pedih. Jamaah
Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan sepatah dua kata atau mungkin memberikan kepada kita selalu mengulang, akan kami sampaikan dulu bahwa kegiatan nanti di bulan Ramadan ini setelah sholat raweh ada tadarus. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak juga kalau mau semua yang ingin belajar, monggo bareng-bareng setelah sholat taraweh. Kemudian ada lagi besok sudah dimulai pengajian anak-anak mulai pukul 4.15 sampai dengan setengah 6. Kemudian ada iftar jama'i atau buka bersama-sama dengan bapak-bapak yang ada di Masjid An-Nur ini. Ibu-ibu, anak-anak kalau ingin gabung monggo silahkan, kita sangat terbuka sekali. Kita ingin lebih guyup dan lebih bermanfaat. Tahun ini kita tidak tahu umur kita, apakah kita bisa sampai kepada umur kita di tahun depan, kita nggak tahu, karena umur itu tidak ada yang tahu, mau yang kecil, mau yang muda, mau yang tua, mau yang sakit, mau yang sehat, Allah itu tidak akan memilih-milih itu. Nah, untuk puasa ini anggaplah ini adalah puasa terbaik kita, puasa terakhir kita. Apakah kita tidak mau dengan mendapatkan predikat takwa? Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya, salah satunya yaitu di situ adalah finishnya adalah ketakwaan, karena kita menginginkan bahwa ketakwaan itulah nanti pasca dari Ramadan atau setelah Idul Fitri, apa kita bisa disebut dengan iman kita lebih atau tidak, ataukah kita lebih baik daripada tahun kemarin. Yang menilai itu adalah satu, diri kita sendiri, kemudian orang lain. Tapi jangan merasa diri kita baik sehingga kita menjadi riak, sombong, jangan, ya. Puasa Ramadan di sini kalau para ulama, kemudian para kiai, para ustadz itu sering membicarakan bahwa puasa Ramadan itu dibagi beberapa golongan. Salah satunya itu adalah puasa orang biasa atau orang awam. Kemudian ada puasa khusus, ada puasa yang paling khusus. Kemudian ada juga golongan yang puasanya orang-orang anak-anak kecil seperti itu. Bagaimana? Tapi saya akan menyampaikan di sini adalah salah satu pendapat dari salah satu sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa itu? Puasa itu dibagi menjadi 3. Mungkin di antara kita sudah banyak yang mendengar apa itu ucapan dari Ali bin Abi Thalib. Karena kita tahu puasa-puasa itu banyak sekali, ya. Kalau pendapat dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu puasa dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah puasa seperti budak. Kok bisa seperti budak? Puasa kalau kita merasa seperti puasa Ramadan itu seperti budak, kalau budak itu zaman jahiliyah, zaman Rasulullah itu atau zaman para nabi, kalau orang budak itu kan takutnya pada tuannya saja. Jadi kalau dia tidak mengerjakan, maka dia takut, tapi bukan karena Allah, tapi karena takut dimarahi oleh tuannya. Jadi kalau kita itu dalam kategori ini puasa Ramadan yang menjadi bagian atau golongan budak, berarti kita puasanya itu ya karena kita takut aja. Aku nih rak poso, engko aku diseneni mbek ibuku, mbek bapakku, mbek guruku, atau bahkan diseneni mbek Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu mending seperti itu. Jadi itu karena takut karena dimarahi tuannya. Kemudian golongan yang kedua itu adalah puasanya seperti seorang pedagang. Apa itu puasa seperti orang pedagang? Yaitu puasanya orang yang menghitung untung rugi. Aku nek poso, aku untuk badi rak ya,
aku nek poso aku rugi pora. Ya mungkin diantara kita ada yang berpendapat seperti itu. Aku poso ben entuk ganjaran, ben entuk pahala yang banyak. Aku nek poso rugi. Tonggoku poso, koncoku poso, ibuku poso, anakku poso dan lain sebagainya. Nanti didelok isin aku rugi. Nah, kita itu menginginkan golongan yang ketiga. Tergantung kita nanti. Apakah kita itu termasuk golongan yang pertama, golongan kedua, atau golongan yang ketiga? Apa itu golongan yang ketiga? Golongan ketiga itu adalah golongan orang yang merdeka. Kok bisa dikategorikan sebagai golongan orang yang merdeka? Karena merdeka itu kan bebas. Aku kepingin enak, aku kepingin menjadi seseorang atau sesuatu yang lebih, maka aku harus lebih giat. Aku harus puasaku nutuk, puasaku harus tergolong yang terbaik. Itulah orang-orang yang merdeka. Karena di sini kan kita sudah hidup, kalau secara kehidupan kita merdeka, iya. Tetapi kan kita itu termasuk golongan yang mana? Pertamakah, keduakah, atau yang ketiga? Dari rangkuman ini ada juga saling kita diingatkan bahwa puasa Ramadan ini ada kita selalu membuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesalahan kepada manusia atau sesama kita, karena kita kan hidup di dunia itu saling bersosialisasi. Maka dari itu sebelum nanti kita memasuki bulan Ramadan, insya Allah yang ditetapkan pemerintah itu hari Kamis besok tanggal 19 Februari atau 1 Ramadan, marilah nanti sebelum panjenengan bubar, dalam arti selesai sholat witir berjamaah, monggo saling bersalaman, saling bermaafan. Kita nggak tahu, mungkin panjenengan dengan saya dengan panjenengan menganggap jenengan sama saya, wah Pak Irawan gitu salah mbak aku, rata maaf kayak gitu. Karena itu golongan, kalau kita masih punya kesalahan dan belum dimaafkan secara manusia dengan manusia, maka kita akan menjadi beban tersendiri. Nanti puasa kita itu akan terasa berat. Mungkin kalau Allah kita beristighfar saja, insya Allah Allah pasti akan menerima doa kita dan memaafkan, karena Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Al-Ghufran itu pengampun. Kalau Allah itu tergantung dari dzon, tergantung dari prasangka kita. Kalau prasangka kita baik dengan Allah, hak pasti Allah akan berprasangka baik kepada kita. Terlebih kalau manusia dengan manusia, kita sudah berhusnudzon saja, tapi belum tentu orang itu juga husnudzon dengan kita, bisa jadi suudzon dengan kita. Maka dari itu kita mengajak bersama-sama, marilah mengikuti kegiatan tarawih, kegiatan sholat witir ini sampai selesai. Iman-iman kalau sudah 8 rakaat pulang seperti itu. Apakah pulang itu nanti sholat witir di rumah? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Karena kan dibedakan antara qiyamul lail sama tahajud, itu beda. Qiyamul lail ya sekarang ini, salah satunya sholat tarawih, nanti ditutup dengan witir. Ya mohon maaf, ini agak terlalu panjang, akan kami tetap sampaikan kepada panjenengan semua, karena mengingatkan kepada diri kita, diri saya sendiri, karena saya banyak salah kepada panjenengan. Oleh karena itu kita mengajak panjenengan setelah ini, setelah sholat witir, nanti kita sama-sama saling bermaafan ya. Kepada keluarga kecil kita juga, anak istri, itu penting sekali. Jangan sampai bulan Ramadan ini menjadikan hati kita itu semakin tidak baik. Kalau sama-sama baik, insya Allah kita akan dengan mudah untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik. Dan untuk itu kami tutup dengan suatu doa yang mana ini juga diriwayatkan dari hadis At-Tirmidzi nomor hadis 3254.
yang mana doa ini selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat melihat hilal atau pada saat besok itu sudah memasuki bulan Ramadan, di mana doa ini selalu diajarkan Rasulullah SAW untuk diamalkan, kemudian dihafalkan pada saat awal besok bulan Ramadan. Monggo sama-sama nanti mengikuti setelah saya menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamatan wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Di sini artinya, ya Allah, tampakkanlah bulan itu kepada kami dengan keberkahan, keimanan, keselamatan dan Islam, kesehatan di bulan Ramadan ini khususnya, hanya demi Rabbku, dan Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.